Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Pegasus dari kelas Informatika D dalam mata kuliah PBO yang diampu oleh Bapak Imade Widyarta Eskom MMinov. Nah, di sini saya tidak sendiri, jadi saya akan perkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Usatun Hasanah dengan NIM 231-11075. Kemudian ada Perkenalkan, nama saya Sahrul dengan NIM 2310011076. Perkenalkan, nama saya Ade Sahlan dengan NIM 231001084. Nah, kami di sini akan mempresentasikan proyek akhir kami, di mana proyek akhir kami ini membuat suatu aplikasi mengenai My Perpustakaan untuk mengelola perpustakaan dalam mendata buku, menambah member, meminjamkan serta mengembalikan buku yang menggunakan Laravel. Langsung saja kita ke PPT-nya yang sudah disiapkan oleh teman-teman kelompok saya. Di mana untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Sahrul. Kepada Saudara Sahrul saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang aplikasi My Perpustakaan. Aplikasi My Perpustakaan adalah sebuah platform yang dirancang untuk mengelola aktivitas dan data perpustakaan secara efektif, terutama ditujukan untuk pengguna oleh admin. Aplikasi ini membantu para admin perpustakaan dalam menjalankan operasional harian, menjaga data, tetap terorganisir, serta memberikan efisiensi dalam proses pengelolaan. Berikut adalah beberapa poin penting tentang aplikasi ini. Yang pertama itu ada manajemen data buku. Admin dapat menambah atau mengedit atau menghapus data buku di perpustakaan. Selanjutnya, fitur pencarian buku berdasarkan kategori, pengarang, tahun terbit, atau kode unik buku. Selanjutnya ada manajemen anggota. Di sini, admin bisa mengelola data anggota perpustakaan, seperti menambah anggota baru, memperbarui informasi, atau menghapus anggota yang tidak aktif. Selanjutnya ada peminjaman dan pengembalian. Nah, di pinjaman ini, sistem untuk mencatat peminjaman dan pengembalian buku. Selanjutnya ada manajemen katalog digital. Fitur ini memudahkan admin dalam memperbarui stok buku atau menambahkan koleksi baru. Selanjutnya ada keamanan dan hak akses. Di sini hanya admin yang memiliki akses penuh terhadap semua data dan fitur aplikasi. Adapun keunggulan dari aplikasi My Perpustakaan ini untuk admin itu yang pertama, efisiensi waktu. Efisiensi waktu ini mempermudah pekerjaan admin dengan proses yang lebih cepat dan otomatis. Selanjutnya, akurasi data, mengurangi kesalahan manual dengan data yang terorganisir dan terintegrasi. Selanjutnya ada mudah digunakan, dibuat dengan antarmuka yang intuitif sehingga admin bisa langsung memahami cara menggunakannya. Adapun contoh kasus penggunaan, yang pertama, admin ingin menambahkan koleksi buku baru dengan detail lengkap, judul, penulis, ISBN, kategori, dan stok. Selanjutnya ada admin menerima anggota baru dan mendaftarkan informasi mereka di aplikasi. Yang terakhir, melacak siapa saja yang meminjam buku dan waktu dalam peminjaman buku. Selanjutnya ada definisi UML. Pada poin kedua ini saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Sahrul. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi UML-nya. Oke, sudah terlampirkan ada use case diagram, di mana ini dapat mengelola buku, mengelola anggota, mencatat pinjaman, serta mencatat panggilan. Tujuan diagram ini bertujuan untuk memodelkan para admin dalam mengelola fitur utama sistem perpustakaan, mulai dari buku, anggota, hingga transaksi peminjaman dan pengembalian. Kemudian yang di samping ini terlihat yaitu kelas diagramnya. Jadi di kelas diagram ini menggambarkan hubungan antar intensitas dengan sistem perpustakaan. Singkatnya, admin mengelola semua data, sementara peminjaman mencatat aktivitas peminjaman buku oleh anggota. Nah, kemudian ada juga relasi antar kelas, di mana admin berelasi ke buku dan anggota. Admin mengelola data, buku dan anggota juga. Kemudian ada juga peminjaman dan relasi ke buku dan anggota, di mana ini peminjamannya melibatkan satu buku yang dipinjam oleh satu anggota. Nah, sudah terlihat di samping kanan juga ada itu activity diagram. Nah, di activity diagram ini menggambarkan alur kerja sistemnya seperti apa. Manajemen buku untuk admin dimulai dari proses login yang divalidasi. Setelah login berhasil, admin dapat mengakses menu untuk menambah, mengedit, atau mengakses menu atau menghapus data buku.
Setiap tindakan melibatkan proses input untuk pemilihan data, diikuti dengan penyimpanan atau penghapusan data. Jika login gagal, sistem menampilkan pesan error dan proses tidak dilanjutkan. Diagram ini menunjukkan pengelolaan data buku secara terstruktur dengan alur kerja yang jelas dan terpusat pada admin. Kemudian selanjutnya, ada juga sequence diagramnya. Seperti yang terlihat pada gambar, jadi diagram ini menunjukkan alur proses peminjaman buku yang dilakukan oleh admin. Proses dimulai dengan login oleh admin yang kemudian divalidasi oleh sistem menggunakan database. Setelah login berhasil, admin dapat mengakses menu peminjaman dan memasukkan data peminjaman. Data tersebut kemudian disimpan ke database, dan sistem memberikan konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Diagram ini juga menggambarkan interaksi yang terstruktur antara admin, sistem, dan juga database untuk memastikan proses peminjaman berjalan dengan baik dan data tersimpan dengan aman. Nah, selanjutnya ada pun poin yang akan dijelaskan oleh saudara saya itu Ade Sahlan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya ada source code. Nah, source code ini representasi model dalam Laravel untuk mengelola data buku. Model ini memungkinkan manipulasi data buku secara terstruktur, seperti menambah, mengedit, atau menghapus data. Selain itu, model ini juga mendukung relasi ke model peminjaman untuk mengelola data terkait peminjaman buku. Nah, ini contoh source code dari model buku. Selanjutnya akan lebih lengkap kita membuka source code-nya di code editor secara langsung. Nah, untuk source code-nya sendiri ini kita pergi ke bagian model, lalu masuk di bagian buku. Nah, teman-teman, untuk di baris 1 sampai 3 ini adalah deklarasi namespace dan penggunaan PHP yang mendefinisikan ruang lingkup untuk kelas yang akan dibuat. Kemudian di baris keempat dan keenam itu ada penggunaan trait yang dimana ini menggunakan use. Nah, selanjutnya di baris ke-7 ini ada deklarasi kelas. Maksudnya di baris ke-8. Nah, mendeklarasikan sebuah kelas bernama book yang mewarisi dari kelas model yang disediakan oleh Laravel. Untuk selanjutnya, ini di bagian 10 sampai ke barisan 13. Nah, ini ada penggunaan factory. Nah, baris ini menggunakan tag hash factory yang telah diimpor sebelumnya. Ini berarti kelas book sekarang memiliki kemampuan untuk membuat factory. Selanjutnya di barisan ke-14 sampai ke 22. Nah, di sini memiliki properti fillable. Properti ini mendefinisikan kolom-kolom dalam tabel books yang dapat diisi secara massal. Artinya, ketika kita membuat data buku atau memperbarui data buku, hanya kolom-kolom yang terdaftar di sini yang akan diisi secara langsung. Nah, untuk selanjutnya, ini di barisan ke-24 sampai selesai. Nah, di sini ada relasi dengan model lain, yang dimana ada public function loans. Metode ini mendefinisikan relasi antara model book dengan model loan yang memungkinkan mewakili data peminjaman buku. Nah, relasi ini menunjukkan bahwa satu buku dapat memiliki banyak peminjam. Artinya, sebuah buku dapat dipinjam oleh banyak orang. Nah, jadi kesimpulannya, kode PHP ini mendefinisikan sebuah model bernama book yang akan digunakan untuk merepresentasikan data buku dalam sebuah aplikasi. Model ini akan dihubungkan dengan database dan memungkinkan kita untuk melakukan operasi seperti membuat buku baru, memperbarui data buku, dan menghapus buku.
Model buku ini juga memiliki relasi dengan model loan, yang berarti kita dapat melacak peminjaman buku melalui model ini. Oke teman-teman, nah selanjutnya kita akan masuk ke bentuk aplikasinya, dimana akan dijelaskan juga oleh saudara kami yaitu Ade Salan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh aplikasinya, yang dimana aplikasi ini berbasis web. Sebelum itu kita masuk ke terminal, lalu masuk ke run dev. Kita jalankan komposernya dulu. Nah, baik, ini tampilan awal dari aplikasi My Perpustakaan. Nah, di sini dimana pengguna atau admin harus memasuki emailnya dan passwordnya. Jadi kita bisa langsung masuk saja. Nah, jadi ini tampilan dashboardnya teman-teman. Kemudian di sini ada fitur atau menu buku. Nah, menu buku ini kita bisa menambahkan buku maupun menghapus data buku. Nah, jadi kita bisa membuat buku baru di sini. Misalnya kita memiliki buku baru di perpustakaan dengan contoh kita ambil belajar Laravel. Nah, publishernya mungkin maaf, publishernya saya. Nah, autornya mungkin bisa kita taruh tahunnya 2020. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Stoknya 1, 2, 3 dengan kategori pendidikan. Nah, kita bisa create. Nah, setelah di create, nah, jadi otomatis akan ada tampilan seperti ini. Dengan judulnya Belajar Laravel, dengan author M. Attar, publishernya Cahaya Bulan, kemudian ISBN-nya 123 bla bla bla, lanjut dengan kategori pendidikan. Nah, selanjutnya untuk di bagian anggota bisa dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sahrul. Di sini saya akan menjelaskan fitur anggota, di mana sini adalah tampilan awal dari fitur anggota yang dimana kita dapat menambahkan member baru. Dari ini kita klik new member dan langsung di sini kita akan memasukkan nama, nomor telepon, email dan addressnya. Misalkan saya masukkan akan memasukkan email, di sini saya akan memasukkan alamat, terus dengan mengklik create atau menambahkan. Di sini selanjutnya ada ke anggota. Nah, di sini sudah saya menambahkan anggota baru yang bernama Sahrul dengan email, nomor telepon dan namanya di bawah. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh pinjaman ataupun pengembalian buku. Contohnya di sini sudah ada contoh resep makan Padang, masakan Padang maksudnya. Nah, tapi saya akan mencoba untuk mencoba peminjaman untuk buku baru. Contohnya kita coba. Nah, di sini misalnya tadi kan sudah ada anggota baru itu namanya Sahrul. Jadi kita masukin di sini jenis bukunya terlebih dahulu, Belajar Laravel. Nah, kemudian membernya siapa? Kita klik Sahrul.
karena Sahrul ingin meminjamkan buku. Nah, masukkan juga tanggal beserta tahunnya, tanggal untuk datanya. Misalkan kita taruhnya. Nah, dengan keterangan ini merupakan bulan, ini harinya yang D ini, kemudian ini tahunnya. Nah, misalkan di sini kita taruh statusnya apakah dia ingin meminjamkan, mengembalikan ataupun mengembalikannya lambat. Contohnya kita ingin meminjam. Sebelum ini kita create, kita masukkan dulu bulan 10 contohnya. Kemudian hari tanggal 23 2025 contohnya. Kemudian kita create. Nah, kita masuk lagi ke peminjaman, kembali ke peminjaman. Nah, di sini sudah terdaftar bahwa buku belajar Laravel ini sudah dipinjam oleh Sahrul pada tanggal 2 Oktober tahun 2025 dengan status pinjam. Oke, di sini juga ada terlampirkan statusnya tadi. Nah, jika Sahrul sudah mengembalikan buku, maka kita admin boleh mengubahnya ke kembalikan. Kemudian jika Sahrul juga telat mengembalikan, maka statusnya di sini overdue. Nah, jadi overdue ini juga nanti akan mendapatkan denda karena dia telat mengembalikan bukunya. Itu pun dari si adminnya tersendiri. Nah, itulah yang dapat kami presentasikan dari kelompok Pegasus. Kami kelompok Pegasus minta maaf apabila ada kesalahan kata maupun ketidaksempurnaan dalam pembuatan proyek ini. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.